Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan wisata saya ke kuburan Desa Trunyan yang berada di Kintamani di Pulau Bali. Desa Trunyan, lokasi ini merupakan salah satu desa adat sekaligus desa tertua di Pulau Dewata, berlokasi di tepi timur Danau Batur. Untuk menuju lokasi desa ini, kita harus menggunakan perahu boot menyusuri lereng Bukit Abang. Sementara perjalanan dengan perahu boot dari desa terakhir menuju ke makam kurang lebih sekitar 15-20 menit. Nah, ini sebelum sampai ke desa terakhir, saya menggunakan mobil menyusuri jalanan yang berada di tebing ya, dan memang lumayan ekstrim sampai sebelum akhirnya sampai di desa terakhir, Desa Trunyan. Untuk ongkos naik kubu dari desa terakhir menuju makam ini kemarin kita dipatok di harga 300.000. Worth it ya, karena kan memang ini lumayan lama. Dan sampai di makam Trunyan kita disambut oleh juru kuncinya yang bernama Britoni. Dan inilah penampakan dari makam Trunyan itu sendiri, di mana yang dimakamkan di sini adalah mayat diletakkan di bawah pohon, tidak dikuburkan. Sementara itu sendiri ada beberapa teknik penguburan mayat ya, yaitu mereka yang disebut dengan mepasah adalah orang-orang yang saat meninggal telah berstatus berumah tangga atau masih bujangan, perawan, dan anak kecil yang telah tanggal gigi. Selain itu, proses kematian orang ini dianggap normal atau wajar, entah karena sakit biasa atau karena usia tua. Ini nanti akan diletakkan di bawah pohon Trunyan. Sedangkan mereka yang dikebumikan ialah mereka yang saat meninggal jasadnya rusak, cacat, terdapat luka yang belum sembuh karena sakit tertentu seperti cacar air atau lepra. Selain itu juga bagi orang-orang yang proses kematiannya dianggap tidak wajar seperti dibunuh atau bunuh diri. Nah, di sangkar bambu ini hanya ada maksimal ada 11 mayat. Ketika nanti ada mayat baru, maka mayat yang paling lama akan digeser tengkoraknya dan diletakkan di bawah akar dari pohon Trunyan. Jadi tetap dijaga mayat yang di dalam keranjang bambu itu ada 11. Dari penelitian yang saya baca, kenapa di sini mayat tidak bau, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama karena letaknya berada di tempat yang tinggi sehingga memperlambat pembusukan. Kedua, tidak adanya lalat yang juga memperlambat pembusukan. Dan ketiga, benar keberadaan pohon tarmenyan yang aroma semerbaknya itu menyamarkan bau busuk. Jadi ini perjalanan pulang saya kembali ke desa terakhir. Kurang lebih saya di sana ada 10 menit dan kemudian saya kembali pulang karena waktu juga sudah menjelang maghrib. Dan perjalanan pulang dari desa terakhir Trunyan menuju ke Kintamani itu lumayan padat dan memang jalannya ekstrim. Oke, demikian kisah perjalanan wisata saya. Sampai ketemu di kisah perjalanan wisata saya yang lain. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.